ketemu Kang Ujang itu sudah jadi tokoh besar. Amin, amin. Sudah jadi tokoh, sudah jadi pejabat gitu yang plat mobilnya sudah FRS gitu. Apa hubungannya nih namanya Sunardi Panjaitan? Apa hubungannya dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan ini? Jangan-jangan anak atau keponakan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kang Ujang Komarudin dimanapun berada, semoga selalu sehat Waalaikumsalam dan warahmatullahi. bahagia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengundang tamu spesial nih, tamu khusus. Saya katakan ya, beliau ini adalah sosok anak muda yang patut menjadi inspirasi gitu. Jadi bukan hanya beliau ini seorang jurnalis, lalu juga pernah mau jadi calon wali kota, ya ceritanya begitu. Lalu juga apa nama, lalu juga kuliahnya kemarin S2-nya gitu pasca sarjananya di ilmu komunikasi politik itu tercepat lagi lulus 1,5 tahun dan terbaik pula gitu, dapat penghargaan. Kan menjadi inspirasi bagi kita semua anak-anak muda Indonesia. Nah, siapa dia nanti saya kenalkan berikutnya. Lalu dia juga pernah mimpin media online gitu, menjadi pimpinan Wapimret. Nah, saat ini bahkan menjadi Pimret. Di mana? Di media Jurnal Medan, Pikiran Rakyat Group. Nah, bagi saya adalah beliau ini patut kita teladani gitu loh. Dan jujur saja sebenarnya dia ini sekarang bantu saya ceritanya. Dia asisten saya, guys. Di mana? Beliau menjadi dosen di Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar. Saya sapa dulu nih beliau. Assalamualaikum Pak Sunardi, apa kabar? Waalaikumsalam Kang Ujang, apa kabar? Baik dong kita. Mantap nih. Jadi ini Saya akhirnya masuk podcastnya Kang Ujang ini. amin. Ini senior dengan junior. Dosen dengan asisten. Tetapi jujur saja saya banyak belajar dengan beliau. Ketika beliau dulu di media online Wapimret, saya sering didorong-dorong gitu, bahkan ditekan-tekan gitu, diancam-ancam untuk belajar menulis di media beliau, untuk sering menulis gitu ya. Akhirnya ya kita jalani itu dengan senang hati. Walaupun ketika itu saya nulis 3,5 tahun tanpa putus. Sekarang sudah putus karena apa? Karena kayaknya kesenangan bikin podcast ini dan YouTube. Jadi kebiasaan nulis saya agak terputus, tapi ya mudah-mudahan ke depan saya harus bisa nulis lagi. Baik, Pak Sunardi nih, boleh berbagi dong di podcast kita nih di Ujang Komarudin Channel ya. Siap, siap Kang, siap. Bagaimana perjalanan Pak Sunardi ketika menjadi mahasiswa gitu ya, lalu kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya kan, di tengah-tengah aktivitas sebagai ketua cabang HMI di Ciputat gitu, lalu menyelesaikan kuliah tepat waktu gitu kan, lalu juga masuk ke dunia media, menyelesaikan S2 dengan luar biasa gitu, lulus tercepat loh, tidak main-main ini, lalu juga menjadi yang terbaik juga. Ini menjadi bagi saya sampean atau saudara atau Anda atau Bapak ini adalah bukan orang yang biasa bagi saya. Tolong dibagikan dong kepada seluruh anak-anak muda Indonesia di channel ini. Silakan Pak Sunardi. Jadi Kang Ujang, saya ini anak kampung nih, anak kampung yang bercita-cita bisa sampai Jakarta. Jadi saya tahu Jakarta itu sejak 98, waktu kerusuhan 98 itu saya nonton di TV ya. Waktu itu saya kalau nggak salah kelas 1 SMP kalau nggak salah gitu. Jadi saya lihat tuh kerusuhan di lewat televisi di Jakarta. Tapi bukan yang menginspirasi saya bukan Jakarta, bukan kerusuhannya, tapi keinginan untuk saya harus sampai ke Jakarta nih suatu saat gitu. Nah, tapi kan kondisi ekonomi tidak memungkinkan waktu itu, jadi bermimpi aja dulu gitu ya. Nah, kemudian SMP, kemudian saya masuk ke Madrasah Aliyah di kampung juga, negeri. Nah, dari situ kemudian nggak tahu kenapa orang tua saya tuh tanda kutip bilang
udah kamu nggak usah di kampung lah gitu, kamu ke Jakarta aja gitu. Jadi ngusirnya baik nih Kang Ujang. Udah kamu daripada di kampung ini nanti entah jadi apa kamu di kampung ini gitu katanya. Jadi kamu ke Jakarta aja, di sana ada pamanmu gitu. Jadi saya berangkat nih ke Jakarta. Saya dari kampung saya itu dari jaraknya ke kota itu sekitar 35 kiloan, Kang. Jadi kalau dulu karena jarang ada mobil ya, jadi kita jarang tuh ke kota. Paling ke kota itu kalau ada kepentingan aja gitu. Dan karena jaraknya juga jauh 2 jam ke kota gitu. Nah, tiba-tiba saya harus langsung ke Jakarta. Jadi kalau bahasa kita di Batak itu BTL, Batak Apa tema tuh? langsung. Batak tema langsung. Batak tema langsung itu anak kampung, pelosok, dusun, yang nggak pernah nginjak kota, nggak pernah nginjak Medan, kota Medan, tiba-tiba langsung ke Jakarta. Ya. Gitu. Jadi saya kalau dulu itu disuruh muter-muter Jakarta, lebih hafal saya jalan di Jakarta, terutama di Ciputat saya daripada di kota saya di sana, di kampung itu gitu. Karena saking nggak pernahnya saya ke kota gitu. Nah itu pun ceritanya cukup panjang. Saya naik ALS ya di 3 hari 3 malam perjalanan. Kemudian sempat nyasar juga di nyari rumah paman karena saya nggak dijemput. Jadi paman saya itu waktu itu bilang, kalau kamu mau ke Jakarta datang sendiri, nggak ada dijemput, cari alamat sendiri, begitulah gitu. Nah ya singkat cerita kemudian sampai rumah paman, besoknya langsung disuruh ke UIN. Nah kamu sekarang ini nggak usah lama-lama, sekarang nggak usah sini, langsung cari kampus, langsung ke UIN, ini rutenya ditulisin, di kertas ditulisinnya, rute apa ya, dulu Deborah kalau nggak salah Kang, Ya, iya, betul. yang Depok Lebak Bulus itu, Ada, betul, ada. ya Depok Lebak Bulus, nanti dari situ kamu turun di stasiun Lebak Bulus, di terminal Lebak Bulus, habis itu naik angkot gitu. Nah saya kan orang kampung ya Kang ya, saya kan nggak tahu nih apa namanya, angkot yang mana, bis yang mana gitu. Nah, jadi itu ibaratnya memberikan pelajaran lah gitu. Kalau mau survive gitu Jakarta ya berjuang sendiri gitu. Nah, lalu kemudian saya masuk UIN, ikut tes segala macam, alhamdulillah lulus. Nah, baru kemudian beraktivitas setelah ini. Dan alhamdulillahnya 4 tahun tuh lulus Kang. 4 tahun lulus, karena saya di semester ke berapa ya? Semester kedua saya baru memutuskan untuk ikut organisasi. Jadi banyak teman-teman saya di semester 1 itu langsung masuk HMI, masuk PMI, masuk kami, masuk KMM gitu. Itu di semester, karena kan ada stand-standnya waktu itu. Jadi kita daftar tuh ada stand pendaftaran organisasi gitu. Nah saya itu baru masuk itu di semester kedua, semester ketiga. Semester ketiga saya baru masuk organisasi HMI. Tapi prosesnya cepat. Semester 5 tuh saya sudah jadi ketua komisariat, kemudian semester semester 4 saya ketua komisariat, semester 6 saya ketua Korkom, koordinator komisariat UIN, kemudian semester 7 itu saya sudah ketua cabang. Cepat prosesnya, memang darah politisnya sudah ini kayaknya, sudah kelihatan. Karena beliau ini satu kampung dengan Bang Akbar Tanjung, ya kan? Itu, jadi darah politisinya sudah Politisnya udah lengket gitu. kelihatan. Hanya dalam waktu 3,5 tahun, 3 tahun itu saya sudah jadi ketua cabang gitu, dari proses awal ya. Kemudian saya tetap tidak melupakan tujuan saya ke Jakarta. Tujuan saya ke Jakarta itu ada pengen untuk kuliah dan pengen sukses lah gitu. Organisasi itu kan hanya sebagai jalan aja, salah satu jalan untuk meraih kesuksesan, membangun jejaring begitu ya. Nah, dan ketika saya di semester 8, waktu lagi ketua cabang nih, baru satu setengah perjalanan nih ketua cabang, itu saya akhirnya wisuda Kang. Jadi wisuda semester 8, pas 4 tahun, di tengah kesibukan organisasi yang namanya ketua cabang HM itu Kang, kalau sudah ketua cabang atau ketua korkom lah gitu, itu kan aktivitasnya tiap minggu selalu ada Kang. Ya kadang kita lagi ada kuliah, tahu-tahu anak-anak komisariat ngundang gitu, pengen ada diskusi, pengen ada LK, LK1, LK2, SC segala macam gitu. Jadi kesibukannya lumayan, belum lagi harus cari uang kan buat
buat sekretariat gitu segala macam, buat organisasi gitu. Tapi di sela-sela itu saya selalu bisa meluangkan waktu lah untuk terus berkuliah gitu dan akhirnya bisa selesai. Nah, kemudian waktu itu lanjut kuliah, saya langsung daftar S2 sebenarnya di UMJ. Karena saya kuliah itu kan hukum. Nah, waktu itu saya cari-cari swasta yang hukum agak bagus itu selain Trisakti atau apa gitu, itu salah satunya UMJ hukumnya. Saya daftar tuh. Tapi lama-lama saya merasa saya nggak nyambung ini dengan ilmu hukum ini gitu. Jadi semester 3 saya putuskan out. Sudah mau tesis kan? Iya. Mau tesis saya putuskan out karena saya merasa nggak dapat apa-apa gitu. Feel-nya nggak dapat di situ. Nah, habis itu untuk jadi jurnalis itu saya sebenarnya di semester 6 itu sudah gabung di Berita UIN. Jadi jadi selain aktivitas organisasi saya juga ikut di beberapa organisasi intrakampus ya, apa istilahnya UKM itu. Nah, salah satu yang saya ikut itu persnya. Jadi saya sudah mulai ikut pers kampus. Nah, di situ modal jadi jurnalisnya. Kemudian bikin perusahaan sendiri dengan teman gitu. Sampai kemudian masuk ke Akurat. Jadi yang akurat.co saya membangun dari awal, kemudian perkenalan saya dengan Kang Ujang kan di situ ya. Kang Ujang waktu itu sudah jadi staf khusus kota DPR gitu. Jadi sudah orang penting waktu itu. Jadi ketemu Kang Ujang itu sudah jadi tokoh besar. Amin. Sudah jadi tokoh, sudah jadi pejabat gitu yang plat mobilnya sudah FRS gitu. Kemana-mana sudah ikut patwal gitu. Nah, saya ketemu Kang Ujang di situ dan perjalanannya akhirnya saya memutuskan untuk kuliah lagi di komunikasi politik. Kenapa saya mengambil kuliah komunikasi politik bukan hukum? Karena ternyata passion saya menyadari itu ada di situ, Kang. Passionnya memang ada di politik dan saya kerja di komunikasi gitu. Jadi akhirnya saya mengambil jalan untuk mengambil kuliah di komunikasi politik. Nah, waktu itu masih ada Prof. Firmansyah, Rektor Paramadina ya. Saya pernah bantu beliau. Jadi makanya waktu itu saya memilih untuk kuliah di komunikasi politik Paramadina. Nah, itu saya kuliah itu 2019, Kang. 2019 saya kuliah dan 2021 kemarin Mei itu saya alhamdulillah lulus. Ya seperti Kang Ujang bilang, lulus tercepat 1,5 tahun dan jadi lulusan terbaik. Jadi alhamdulillah dapat cum laude dan kuliahnya 1,5 tahun. Jadi dapat sertifikat, Kang, dapat sertifikat. Kita aplaus dulu nih. Gitu. Jadi itu sekilas perjalanannya, Kang. Kemudian kalau bahasa saya mungkin ya anak kampung yang kemudian bercita-cita tinggi dan pengen memberikan sesuatu lah untuk kampung halaman. Makanya kalau tadi cerita soal wali kota itu, ya itu karena saya waktu jadi pimpretnya Akurat itu sudah mikir tuh. Ya saya kan sudah jadi pimpret lah gitu, pimpret gitu. Bisa lah kayaknya bertarung di daerah gitu. Tapi waktu itu akhirnya nggak jadi. Nah, ini menarik teman-teman ya. Sebenarnya ceritanya mirip dengan saya. Saya waktu di UI itu S2 di ilmu politik, itu lulus tercepat juga. Jadi saya tercepat itu. Jadi walaupun memang saya bukan yang terbaik gitu ya. Nggak tahu yang terbaiknya siapa, tapi saya tercepat. Berarti masih 1-0 Kang kalau saya, Kang. Iya, jadi saya masih kalah nih. Karena kalau di UI nggak tahu kita mau terbaik apa tidak, yang penting lulus kita ini. Tapi ya saya ucapkan selamat tentunya dan saya bangga ya punya teman gitu, punya junior seperti Pak Sunardi gitu. Bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Nah, dan saya juga masih ingat nih guys gitu ya. Ketika beliau membantu saya, itu ya bantu jadi asisten
Ya boleh dikatakan dia sebenarnya belum lulus. Itu ada cerita, Kang, itu ada Ya, ceritanya dulu, gimana? Kang, ya. Silakan Ada cerita. silakan. Eee, jadi saya itu kan bantu Kang Ujang itu di semester kemarin ya. Ya. Kemarin, eee, apa namanya, memang sudah ada keinginan, Kang, untuk, masuk ke kampus gitu, karena salah satu tujuan saya untuk kuliah itu sebenarnya pengen, mengabdi di kampus gitu. Entah itu di Jakarta atau mungkin nanti di kampung gitu ya. Nah, tiba-tiba kita ketemu, saya ketemu dengan Kang Ujang, lalu ngobrol-ngobrol, "Gimana kalau ini, ikut ngajar?" gitu. "Wah boleh," saya bilang gitu kan. Jadi mungkin saya pikir waktu itu saya ngajar di komunikasi nih, asik nih gitu kan. Jadi pengalaman saya di lapangan gitu, kemudian ilmu yang saya dapatkan di kampus, saya mau bawa ke teman-teman baik, share ke teman-teman mahasiswa gitu. Tahu-tahunya disuruh ngajar, di HI. Wah ini surprise banget ini saya ngajar di HI. Nah, dosen-dosen saya di Paramadina itu waktu saya diuji tesis, itu mereka tanya, "Sekarang di luar jadi jurnalis aktivitasnya apa?" "Ngajar Pak," saya bilang gitu. "Ngajar apa? SMA apa ini?" "Enggak, dosen Pak," saya bilang. "Loh, hebat kamu bisa jadi dosen." Belum lulus S2 sudah jadi dosen. Gitu Kang. Itu perjalanan yang apa namanya, yang cukup menarik saya kira ya. Jadi saya kira menarik juga untuk bisa meneruskan pengabdian jadi pengajar, jadi dosen gitu. Tapi tetap basic keilmuan kita memang harus kita tambah gitu karena berbagi sharing ilmu dengan teman-teman mahasiswa itu kayaknya kalau kalau ilmu kita terbatas ya nanti akan kesulitan sendiri gitu Kang. Gitu Ya, Kang. ini menarik kan, jadi ceritanya luar biasa ini. Jadi jadi Kalau bukan yang lain kalau yang eee, lain jadi dosen harus S2 dulu. Saya belum lulus S2 sudah jadi dosen Kang. iya, ini cuma kan makanya saya bilang ini tamu spesial nih, tamu khusus. Jadi, mengajarnya pun beliau enak gitu, mahasiswa juga suka gitu kan dan, apa namanya, selama ini, dalam 1 semester ini saya merasa terbantu juga oleh beliau gitu. Jadi, ya bagi saya, siapapun anak muda di negeri ini yang berpotensi dan punya kesempatan untuk ngajar, ya kita kasih kesempatan gitu, termasuk Pak Sunardi ini gitu loh. Saya sebutnya ya tadi kadang-kadang sebut komandan, kadang-kadang sebut junior gitu. Nah kira-kira apa nih, Pak Sunardi ya, harapan Pak Sunardi terhadap anak-anak muda Indonesia nih? Seperti apa harapannya? Iya, saya kira memang Indonesia ini memang negara kita ini sedang tidak baik-baik aja Kang ya. Oleh karena itu butuh peran semua pihak terutama kalangan anak muda karena uh, data penduduk kita menunjukkan bahwa sekarang itu kelompok umur terbesar itu ya kelompok milenial gitu. Jadi umur uh, dari 1 tahun sampai 35 tahun paling paling besar gitu. Dan itu adalah masa-masa produktifnya kita gitu. Nah, oleh karena itu harapan saya memang kepada teman-teman anak-anak muda di Indonesia itu ayo ambil peran gitu, ambil peran apapun yang bisa kita lakukan untuk negara negara kita ini, bangsa kita ini gitu kan. Nah, yang kedua berperan aktiflah di semua sektor gitu kan. Jangan sampai misalnya sektor-sektor yang harusnya jadi berkaitan dengan hajat hidup orang banyak itu diisi oleh orang-orang yang tidak capable gitu ya. Makanya kalau cerita kenapa kemudian 2018 kemarin saya memutuskan untuk kayaknya perlu nih turun turun gelanggang gitu ya, turun ke politik, masuk ke dunia politik itu. Karena kan kita liputannya liputan politik kan di DPR ya. Jadi setiap hari kita ketemu dengan politisi gitu. Kita ketemu dengan pejabat. Kita tahu nih ininya, mohon maaf gitu, maksudnya karakternya, kapasitasnya gitu. Nah, sehingga kita pikir ya kalau kalau begini terus ya kapan kapan Indonesia bisa maju kalau misalnya pejabat-pejabat kita diisi oleh orang-orang yang tidak capable gitu, yang tidak punya kapasitas gitu. Nah, itu yang kemudian membuat saya mikir ya kayaknya kita harus turun gelanggang nih ke politik gitu. Nah, itu yang
di 2018 kemarin tuh saya memutuskan untuk mencoba turun. Ya sudah sampai bentuk tim, pasang ini media campaign di daerah gitu, dan sudah pasang apa namanya billboard gitu di jalan raya berapa titik gitu, dan dengan tujuan agar itu bisa memberitahu ke orang di kampung saya, di daerah saya, bahwa saya akan turun. Entah sekarang, mungkin entah nanti gitu. Yang jelas bahwa kesempatan-kesempatan yang ada itu akan kita tetap kita manfaatkan gitu. Nah, itu satu, berperan aktif di semua sektor. Jadi yang kedua, ya harus tetap nambah ilmu, Kang. Jadi sekolah itu jangan ini. Kalau saya sih berprinsip bahwa sekolah itu tetap nomor satu lah gitu. Maka kalau sekarang sudah selesai S2, gimana caranya biar bisa S3 gitu. Kalau kalau sekarang masih di dalam negeri, mungkin nanti suatu saat bisa ke luar negeri kuliahnya gitu ya. Jadi yang kayak gitu-gitulah. Jadi selalu meningkatkan kemampuan, meningkatkan kapasitas lewat berbagai challenge yang bisa kita lakukan gitu. Saya kira itu Kang yang harus kita yang harus kita lakukan. Jadi jangan vakum. Kalau kita diam, kita vakum, ya nanti urusan hajat hidup kita dia akan diatur oleh orang-orang yang tidak capable, yang tidak kapasitas, yang akhirnya membuat kita Indonesia nggak maju-maju, Kang. Saya kira Wah, itu. wah guys, menarik apa yang diungkapkan oleh beliau ya. Jadi intinya anak-anak muda saat ini ditantang gitu ya untuk bisa masuk ke gelanggang politik. Karena gini, kalau kita nggak dimasuki oleh kita, kalau kita tidak menembus di dunia politik, maka mohon maaf, langit politik kita itu diisi oleh kekuatan politik dinasti dan oligarki. Nanti itu Benar. aja isinya. Jadi nanti anggota DPR-nya ya anaknya A, anaknya B, anaknya C. Bupati, wali kota, gubernurnya ya sama, keluarganya A, keluarganya B, keluarganya C. Jadi ya tadi apa yang dikatakan oleh beliau betul, dan memang harus kita dan anak muda seperti kita ini ditantang untuk bisa terjun di dunia politik. Buta terburuk adalah buta politik. Karena tadi seperti Mhm. Pak Sunardi katakan, tidak ada kebijakan di republik ini ya, termasuk di dunia ini yang tidak diputuskan melalui politik, gitu loh. Terkait dengan Benar benar. tentang pendidikan pun politik, penentuan beasiswa juga politik, gitu kan. Jadi ya kita mesti sadar lah. Anak-anak muda seperti kita mesti sadar dan mesti melek politik. Sekali lagi, buta terburuk adalah buta politik. Jadi bukan mohon maaf, bukan buta mata hati, bukan mata kita yang buta, bukan, tetapi buta politik itu yang berbahaya. Nah, terakhir nih saya ingin katakan, Benar. sebenarnya apa hubungannya nih namanya apa namanya Sunardi Panjaitan? Apa hubungannya dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan ini? Jangan-jangan anak atau keponakan ini? Saya pengen jawaban Aduh. langsung ini. Jadi ada satu pertanyaan yang sering banget saya terima Kang dari orang. Ya, Kalau kenalan orang baru gitu ya. ya. Namanya siapa? Sunardi Panjaitan, Pak. Oh, Sunardi Panjaitan. Kamu orang Jawa, Puja Kesuma ya? Gitu. Oh, bukan, Pak. Tapi saya ini bukan Puja Kesuma. Dan nama Sunardi itu cukup banyak di Medan gitu. Nah, jadi di tempat saya itu di kampung saya di kampung Kang itu ada 2 orang yang namanya Sunardi. Satu Sunardi Panjaitan, satu lagi Sunardi Batubara kalau nggak salah, saya lupa namanya. Nah, jadi itu dari namanya udah unik tuh. Tapi saya ingin mengatakan begini, kalau ada orang tanya saya, kenapa namanya Sunardi Panjaitan? Itu menggambarkan bahwa Indonesia itu luas gitu. Indonesia itu beragam, Ah, ya kan? Dari dari nama saya itu tergambar bahwa Indonesia itu beragam. Sunardi, Panjaitan, Jawa, Batak gitu. Dua suku yang ada di Indonesia. siap, siap. Kirain kirain keponakannya atau sepupunya Nah, ini kalau yang Pak Luhut soal Panjaitan itu. Pak Luhut, ya pasti ada ininya, ada apa namanya, ada arsirannya gitu ya. Ya, yang jelas saya harus memanggil beliau opung gitu karena dalam struktur kemargaan saya Panjaitan itu beliau masih di atas saya gitu. Tapi saya tidak ada hubungan darah dengan Pak Luhut Panjaitan gitu. Bahkan saya sering mengkritik Pak Luhut di sosial media saya gitu. Ya, siap. Nah, terakhir nih, terakhir sekali. Kira-kira apa sih cita-cita
Pak Sunardi nih, ini masih muda nih kan, baru S2 kan tentu ingin S3 dan lain sebagainya. Cuma apa sih saya pengen tahu loh cita-citanya dan seluruh anak-anak muda Indonesia pengen tahu gitu. Jadi tadi ya bagaimana sudah lulus terbaik, lulus tercepat gitu. Masa nggak punya cita-cita kan lucu Saya dulu kan. Nah, cita-citanya waktu sekarang kecil, kita jadi menteri apa agama, Kang. kira-kira? Ada boleh boleh. Jadi Eh, ya apa namanya? Kalau soal cita-cita saya kira inilah banyak lah ya apa yang pengen kita kerjakan gitu, apa yang kita dapatkan di masa depan gitu. Yang jelas bahwa saya ingin berkontribusi kepada orang banyak seluas mungkin gitu, Kang. guys, Di mantap. yang jelas ingin berkontribusi banyak ke orang, mungkin lewat jalur politik. Saya akan tetap coba gitu lewat jalur politik karena seperti saya bilang tadi, politik itu menentukan hajat hidup orang banyak. Nah, saya pengen berada di pengambil kebijakan di level terkecil, misalnya di kampung saya, entah itu jadi bupati, jadi wali kota, yang kemudian bisa memberikan dampak luas ke orang banyak gitu. Nah, yang kedua juga ingin jadi profesor. Itu ini Kang. Wah, ya. Jadi pengen jadi politisi tapi profesor juga gitu. Itu gimana Kang? Amin, Saya kira amin, amin dong. itulah ininya apa Kita namanya aminkan dong, amin. cita-citanya. Amin Makanya dong. kuliahnya tetap harus jalan, aktivitas sosialnya tetap harus jalan, aktivitas politiknya tetap harus berjalan gitu. Ya, Itu harapan ke depan dan cita-cita yang pengen diwujudkan. Syukur-syukur bisa jadi Menteri Agama yang dulu saya tulis sering banget tuh di kertas waktu saya SD itu selalu ditanya, mau jadi apa? Menteri Agama, saya bilang. yes. Jadi apa Menteri Agama? Saya tulis itu kan di Ya. kertas. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi Kak, teman-teman ya apa namanya jangan pernah apa saya gini, dari mulai anak saya, dari mulai siapapun yang saya temui orang dewasa tetap saya masih nanya gitu, apa cita-citanya gitu. Apa keinginannya? Karena penting itu. Nah, dan dalam hidup ini mohon maaf ya, dari perjalanan saya lah itu saya katakan nothing is impossible in this world atau impossible is nothing. Tidak ada yang apa namanya mustahil di dunia ini. Tidak ada yang mustahil. Jadi semua mungkin dan semua serba mungkin. Jadi apa namanya cita-cita seperti Pak Sunardi menjadi Menteri Agama itu mungkin saja dan insya Allah mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi Pak Sunardi. Mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman Kasih terima Kang. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.